Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar agama Islam yang berdakwah menggunakan perangkat seni. Selain itu, salah satu ulama Wali Songo ini juga dikenal mempunyai karomah dan kesaktian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu buktinya adalah Sumur Serumbung, sumber air tawar yang ada di tepi laut di Kabupaten Tuban. Raden Maulana Magdum Ibrahim atau sering dikenal dengan Sunan Bonang merupakan putra keempat Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Semasa kecil Sunan Bonang diasuh oleh ayahnya sendiri, Sunan Ampel, dan sesekali beliau juga ke Tuban untuk belajar sastra dan kesenian. Hal inilah yang membuat Sunan Bonang lebih diterima masyarakat pada zaman dulu, karena beliau lebih toleran kepada masyarakat Jawa Hindu. Selain itu, dalam menyebarkan ajaran agama Islam, beliau menggunakan cara yang banyak disukai oleh masyarakat zaman dulu, seperti gamelan, wayang, dan kesastraan. Menurut cerita rakyat, Sunan Bonang wafat di Lasem dan santrinya yang ada di Madura berniat membawa jasadnya ke Madura. Namun dalam perjalanan perahu yang ditumpangi berputar-putar di Laut Tuban, dan salah satu murid beliau ditemui oleh sosok Sunan Bonang dan meminta agar beliau dimakamkan di Tuban. Namun kain kafan beliau dibawa santrinya ke Madura. Selain makam, Sunan Bonang juga memiliki bukti peninggalan sejarah semasa beliau berdakwah di kota Tuban. Salah satunya ialah Sumur Serumbung yang terletak di dekat pantai Tuban, tepatnya di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban Kota. Menurut cerita, ada seorang pendeta Brahmana asal India yang hendak menemui Sunan Bonang. Pendeta tersebut bermaksud hendak mengadu ilmu dan kesaktiannya. Sesampainya di Tuban, Brahmana ini mengurungkan niatnya karena buku-bukunya hilang ditelan ombak di tengah perjalanan. Singkat cerita, pendeta ini bertemu dengan Sunan Bonang yang memukul-mukulkan tongkatnya ke tanah beberapa kali. Tak berselang lama keluarlah air yang kian membesar dari lubang bekas pukulan Sunan Bonang. Buku-buku yang hilang ditelan ombak milik sang pendeta Hindu ini pun juga turut keluar. Melihat kesaktian Sunan Bonang, sang pendeta ini pun masuk Islam dan menjadi murid beliau. Sementara lambat laun, sumber air bekas pukulan Sunan Bonang tersebut kian membesar. Air tawar terus keluar dari tanah hingga akhirnya berubah menjadi sumur. Sunan Bonang pun memerintahkan muridnya untuk membuat serumbung atau semacam pagar. Pagar itu dibuat agar air tak meluap terus ke tanah sekaligus menjaga sumber air ini. Meski terletak di dekat pantai, air yang keluar dari sumur serumbung ini tidak terasa asin. Bahkan di saat musim kemarau panjang sekalipun, sumur dengan kedalaman 3 meter ini tetap mengeluarkan air tawar. Hingga sekarang, air yang memancar dari kesaktian Sunan Bonang ini dikenal dengan nama Sumur Serumbung. Air sumur ini dipercaya peziarah memberi berkah. Peninggalan yang masih ada sampai sekarang yaitu Sumur Serumbung yang merupakan itu adalah ketika pendeta Satyakirti dari India datang untuk mengadu ilmu, akhirnya tenggelam di laut. Artinya dibukakan tongkat atau dicampur tongkat Sunan Bonang di pinggir laut, keluarlah air. Sampai sekarang sumurnya ini masih dipakai oleh masyarakat sekitar 200 meter dari makam Sunan Bonang ini. Dan peninggalan yang sekarang masih relevan itu adalah kitab Primbon Bonang, yaitu masih ada di Museum Leiden Belanda. Di sana juga ada beberapa suluk-suluk daripada Sunan Bonang ini. Kalau untuk sumur sendiri ini keajaibannya apa? Keajaibannya adalah sumur ini mengeluarkan air tawar yang dulu mengeluarkan beserta kitab-kitabnya pendeta Satyakirti ini. Air tawar yang ada di tepi laut. Sekarang mungkin jaraknya sekitar 5-7 meter dari laut karena ada perkembangan perkampungan di sana. Jadi, dan banyak orang yang mengambil berkah dari air tersebut. Selain Sumur Serumbung, pohon Kalpataru yang ada di Museum Kambang Putih Tuban juga merupakan salah satu situs peninggalan Sunan Bonang.
sementara primbon Bonak disimpan di Museum Negara Belanda. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.